Apakah mic wireless mungil ini jodohnya ngonten dan live streaming? Jujur gue lagi butuh mic wireless buat audio record pas syuting di luar studio. Karena fun fact, dari awal bangun Getizen, mic yang gue pakai itu cuma ada 2. Mic condenser buat di studio, dan kalau keluar itu pakai mic HP, Pak. Sedangkan makin kesini, makin banyak gue ngonten di luar studio. Dan ribet jadinya ngurusin peraudioan, capek pegangin HP terus. Dari situ gue ketemulah sama Boya Mini yang gue pakai juga buat ngonten pas event di Jakarta minggu lalu. Dan jujur, ini gue seneng ya sama hasil rekamannya. Lu bisa cek aja di Reels Getizen Indonesia. Makanya di video ini gue pengen ceritain lebih lanjut soal si Boya Mini ini. Tapi sebelumnya, gue mau bilang terima kasih dulu buat lo yang udah support Getizen dengan subscribe channel ini. Gue akan selalu berusaha sebaik mungkin buat kasih konten-konten yang bermanfaat. Dan terima kasih juga buat Boya Indonesia yang udah menyediakan Boya Mini untuk ditesting oleh Getizen. Tenang, semua pembahasan di video ini itu pendapat gue pribadi. Dan lengkapnya soal Boya Mini bisa lo cekin aja di kolom deskripsi. Oke, pertama kita lihat dulu dari kelengkapan di dalam box Boya Mini. Pas dibuka, di bagian atas itu ada mic-nya dan aksesoris lain di bagian bawah, kayak carrying case, ini bahannya bagus juga ya. Terus kabel charging Type A to Type C, sama mic receiver si Type C-nya. Nah, karena ini versi combo ya, jadi ada receiver Lightning lagi nih yang bersertifikasi MFI. Jadi emang dipikirin juga untuk pengguna iPhone. Nah, di dalam case-nya ini juga udah ada langsung 2 mic ya, atau transmitter, dan semuanya itu magnetik. Jadi ngebantu lah pas mau taruh di case-nya. Nah, buat variannya sendiri ini dibedain dari jenis receiver dan warna mic-nya. Selain yang versi combo kayak yang gua pakai ini, ada juga versi satuan yang Type C only atau Lightning MFI only. Dan pilihan warnanya itu ada yang putih juga, tapi khusus untuk yang versi combo. Nah, sekarang kita tes aja langsung mic-nya di 2 tempat yang berbeda, yaitu outdoor dan indoor. Kita mulai dulu dari yang outdoor. Oke, sekarang gue ada di lokasi outdoor yang berisik banget ya. Jadi gue sengaja pilih tempat yang lumayan rame supaya kita bisa ngetesin fitur noise reduction-nya yang ada di Boya Mini. Nah, buat noise reduction-nya sendiri atau peredam suara di mic ini itu ada 3 level ya. Yang pertama itu weak, medium, dan yang strong. Nah, yang gue pakai ini sekarang tanpa ada peredam suara atau noise reduction. Ini gue coba buat nyalahin. Caranya itu cuma pencet yang ada di bagian si transmitter ini sekali. Nah, sampai dia itu ada tanda LED warna hijau. Ini artinya udah noise reduction. Dan ini seharusnya defaultnya ada di weak ya. Tapi gue coba ganti aja untuk levelnya ke yang medium dan yang strong. Nah, beda sama nyalain noise reduction tadi ya, yang di mic-nya. Kalau misalkan mau ganti level, itu ada di si receiver-nya. Jadi pencet aja sekali, nanti dia ada kedip-kedip tuh ya. Kelihatan nggak? Nah, itu kedip 3 kali. Nah, kalau misalkan dia kedipnya sekali, ini berarti kita ada di noise reduction yang weak. Menurut gue yang weak itu paling pas ya, dan yang medium juga pas oke. Karena suara bising yang ada di samping-samping itu keredam, dan suara gue itu tetap detailnya bagus gitu ya. Kalau misalkan gue naikin sampai ke yang strong, itu kualitas gue jadi kayak distorsi. Kita coba aja langsung kali ya, yang strong ya. Ini gue klik sekali, medium, klik sekali lagi. Nah, ini buat yang strong. Jadi ini yang paling kenceng gitu ya, buat meredam suara dari sekitar. Oh ya, mungkin satu hal lagi yang harus lo perhatiin, yaitu di bagian tombol yang ada di receiver-nya ini, kalau bisa jangan dempet sama benda apapun. Misalkan lu masuk taruh di tripod, atau lu pegangnya itu terlalu dempet sama telapak tangan ya. Karena kalau misalkan kepencet si bagian noise reduction-nya itu levelnya, kualitas suara lu juga jadi berubah, karakternya berubah. Karena kan beda noise reduction, vibe-nya juga jadi berbeda gitu. Jadi ya jaga-jaga aja, hati-hati aja. Nah, sekalian di outdoor kita coba buat jarak transmisi suaranya, yuk. Oke, gue udah sambungin si mikrofonnya ke HP. Sekarang gue mau jalan ke sana. Kayaknya sih udah 100 meter kali ya di ujung sana buat ngetesin jarak dari si mic-nya sendiri. Oke, kita jalan pelan. 10 meter kali ya dari si HP-nya. Gue tetap jalan terus. Ini udah lumayan jauh. Nah, ini gue juga pakai mode yang standar ya. Jadi bukan mode yang noise reduction ataupun yang voice changer apalagi ya. Tapi dari suara mic-nya gimana? Apakah ada putus-putus? Kayaknya sih ini ada sekitar 70 meter atau 60 meter kali ya. Gue pentokin aja. Oke. Gue coba jalan balik. Di real life itu nggak sampai sejauh itu kali ya. Mungkin ya kalau dari jarak 50 meter ya masih oke lah.
kalau udah 100 meter menurut gue kayaknya udah terlalu jauh ya. Biasanya tuh dari jarak sini kali ya, untuk vlogging, atau buat konten di YouTube. Tapi gimana menurut lo untuk jaraknya dari mic Boya Mini ini? Tulis di komen. Nah, untuk pemakaian indoor atau di dalam studio, format ini memang banyak banget gua pakai ya buat ngonten di depan kamera kayak gini ya, atau bahasa kerennya itu talking head. Gimana menurut kalian? Suaranya bagus nggak nih? Ya karena dari awal sampai akhir video, gua tuh nggak pakai si mic condenser ini cuma props doang ya. Gua itu pakai mic langsung dari Boya Mini. Tapi memang secara default audio level mic-nya itu menurut gua terlalu tinggi ya. Jadi kadang tuh suka nyundul-nyundul di batas merah. Kalau misalkan lu lihat di video editor ada meteran audio level, nah itu dia kayak nyundul ke atas, atau sebutannya clipping, bener nggak? Jadi biasanya gue turunin lagi gainnya di minus 5 decibel, biar suaranya itu kagak bablas lah. Oh iya, karena kita dapat 2 mic, jadi lu bisa pakai buat wawancara juga, atau misalkan ngobrol sama satu host lainnya. Kualitas audionya di kedua mic-nya ini sama ya, tapi ingat, file audionya itu tetap jadi satu ya. Jadi usahain pas ngobrol itu jangan tabrakan, biar nggak ribet ngeditnya. Nah mungkin kebutuhan lu itu untuk live streaming, jadi gue coba untuk ngomong sambil gerak-gerak sedikit ya. Misalkan lu lagi jualan pakaian ya, jualan baju, terus ada kegesek dikit, seret gitu ya. Dan gue pakai baju, gue gesek-gesek kayak gini ya. Dan mungkin lu ada angkat barang, misalkan gue angkat box ini, geser ke sini, gue taruh, gue angkat lagi, dan sebagainya. Dan satu lagi fitur yang menurut gue menarik, yaitu rahasia di balik suara pedagang ilegal yang biasanya kita nonton di TV-TV, ternyata ada juga di sini. Jadi ini tuh voice changer ya. Kalau misalkan yang mode ini adalah mode uncle. Dan yang satu ini mode goddess, atau kalau misalkan gue sebutnya itu mode minion ya. Nah terakhir gue mau bahas soal bodinya deh, yang menurut gue ini bisa jadi nilai tersendiri buat si Boya Mini. Sesuai sama namanya, ukuran mic ini tuh kecil banget ya. Bahkan pas gue cantolin di kerah pas event kemarin atau sekarang, ini tuh kagak belel, Pak. Jadi secara tampilan itu tidak mengganggu, dan penonton juga nggak salah fokus karena ukuran mic-nya yang super kecil. Oh ya, gue juga bawa carrying case-nya kemana-mana ya, karena lebih simple aja bawa perlengkapan audio. Jadi bisa tinggal lemparin aja tuh buat kabel charging-nya, atau misalkan gue ada tutupan lensa kamera ya, nah itu bisa ditaruh juga di si carrying case-nya itu. Nah soal baterainya sendiri, gue belum dapat real-time datanya ya, karena sejak gue unboxing terus dipakai ke acara, sampai sekarang itu belum habis-habis Pak baterainya ya. Ini masih baterai bawaan dari pabrik. Klaim dari Boya sendiri, satu mic ini tuh bisa sampai 6 jam, dan digabungin sama case-nya ini total jadi 30 jam. Nah, karena dikasih 2 mic ya, ini bisa dibilang nyawanya itu 30 jam non-stop. Karena kenapa? Kalau misalkan yang mic gua pakai ini habis, lu bisa langsung tuker aja ke mic yang satunya. Nah, buat spek lengkapnya soal Boya Mini gua cantumin aja di layar, jadi lu bisa cek aja dengan pause video ini. Nah setelah gue coba pemakaian real Boya Mini di indoor dan outdoor, ada beberapa poin yang menarik nih. Pertama, soal kualitas audio yang bisa diandelin di kondisi apapun. Fitur peredaman suaranya itu benar-benar ngebantu pas ngonten di area yang super berisik, misalkan lagi di event atau di area outdoor. Dan lu juga dikasih 2 mic sekaligus ya, jadi fleksibel nih. Mau talking head sendiri itu gas, mau 2 host juga bisa, mau dipakai buat wawancara itu juga ayo. Poin kedua itu dari segi ukuran yang kecil ya, ini nggak bikin kerah baju jadi ngondoy Pak. Sama poin terakhir itu di baterainya sih, yang menurut gua lebih dari cukup buat lu pakai seharian, bahkan lebih. Walau gitu, memang ada beberapa hal yang harus diperhatiin, kayak misalkan peredaman suara di level yang strong, yang paling tinggi, itu bisa ngefek ke kualitas audio. Dan pastiin juga, si receivernya atau alat yang nempel ke HP nih, itu nggak dempetan sama objek lain, karena ngeri Pak, sekali kepencet, tombol yang fungsinya ini bisa ngubah vibe suara yang direkam. Nah pertanyaan utama soal kualitas suara udah kejawab, tapi gimana soal perbandingan kualitas dengan harganya? Worth it nggak nih? Oke, jadi Boya Mini udah di tahap pre-order sekarang ya, dan startnya itu dari 600 ribuan buat yang versi Type-C only, dan paling premium itu versi yang combo nembus sampai 700 ribuan. Menurut gua, worth it-nya kalau lu ambil yang versi satu jenis transmitter aja, entah itu Type-C only atau Lightning dengan MFI only. Tinggal sesuaiin aja sama HP lu. Sejauh ini, mic wireless di bawah 1 juta, menurut gua kalau misalkan minta rekomendasi ya, Boya Mini ini jadi salah satu jawabannya, hidden gem sih menurut gua. Tapi gimana menurut kalian soal mic yang mungil ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, dan kalau ada kritik dan saran boleh banget buat dilemparin juga ke sana, mau request pembahasan gadget juga boleh. Ya,
mungkin itu aja sih untuk si Boya Mini ini. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Thank you. Ngopi dulu, bos. Ya, enak.